Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah Khatulistiwa di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama di dunia, merupakan wilayah tutorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum dan sesudah terjadinya bencana, yakni mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas rekonstruksi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan teori. Yang pertama, definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau oleh keduanya, yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada hakikatnya, bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang mengakibatkan pengungsian adalah merupakan bencana bagi bangsa Indonesia. Selama ini penanggulangannya telah diupayakan melalui sebagai cara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui koordinasi penanganan sejak di tingkat lokasi bencana di daerah sampai dengan di tingkat nasional. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebabnya antara yang pertama adalah proses tektonik akibat pergeseran kulit atau lempeng bumi. Yang kedua, aktivitas sesar di permukaan bumi. Yang ketiga, pergerakan geomorfologi secara lokal. Contohnya terjadi runtuhan tanah. Yang keempat, aktivitas gunung api. Yang kelima, ledakan nuklir. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan influsif dari dasar laut. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi diikuti dengan lokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah laut, danau, tanah longsor di dalam laut, letusan gunung api di bawah laut atau gunung api. Yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Yang kelima ada banjir. Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melepaskan air dari palung sungai, menyebabkan adanya genangan padahal rendah di sisi sungai. Curah hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antara kesediaan air yang jauh di bawah kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Yang ketujuh, angin topan dan badai. Bab 3 ada metodologi penelitian.
Yang pertama, pendekatan dan tipe penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan. Penelitian kualitatif pada dasarnya kata-kata dan perbuatan manusia atau kelompok manusia. Itulah sifatnya. Data yang dikumpulkan secara analisisnya mencari atau membangun pola. Dilakukan mulai saat pengumpulan data saat penulisan laporan penelitian. Yang kedua, informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informasi dalam penelitian ini dengan cara purposif sengaja, di mana pemilihan informan ini dipilih secara sengaja yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat korban banjir bandang. Yang kedua, tokoh masyarakat seperti wali nagari serta aparat pemerintahan negara Nagari Kambang Barat. Yang ketiga, jenis-jenis data penelitian. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, observasi, studi dokumen. Adapun unit analisis. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Setiap penelitian harus dapat membedakan secara jelas antara subjek penelitian dengan sumber data. Yang keenam, analisis data. Data yang didapatkan di lapangan adalah data kualitatif berupa hasil observasi, kata-kata, dan pertanyaan-pertanyaan. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penelitian, penggunaan teknik, dan pengolahan data dilakukan dengan mode analisis interaktif dan Miles dan Huberman. Yang ketujuh, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun alasan penelitian lokasi pada tempat tersebut adalah karena pada tahun 2011 terjadi banjir bandang di Pasar Gombong, Nagari Kambang Barat yang mengakibatkan rumah hanyut dan rusak akibat banjir tersebut. Yang kedelapan, jadwal penelitian. Penelitian dilakukan sejak bulan Desember sampai bulan Januari 2016. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan melalui tabel berikut. Selanjutnya, definisi operasional konsep. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan merupakan sebagai kondisi yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang terjadi kemudian dan menggambarkan antara sebelum dan sesudah dari peristiwa tersebut. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan posisi seorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain, baik dalam pergaulan, presentise, hak-hak yang serta kewajiban dalam hubungannya dengan sumber daya. Yang selanjutnya, masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuan serta dapat bertindak bersama untuk mencapai krisis kehidupan. Banjir bandang merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran pada alur sungai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.